Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan part pertama, yaitu tryout mini yang ke-8 bagi guru sekolah dasar. Jadi ini merupakan persiapan yang menurut jadwal itu ujiannya kan mulai tanggal 6 ya untuk tahap 2. Jadi tetap semangat dalam belajar. Mari kita bahas soal nomor 1. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Kebutuhan fisiologis. 2. Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. 3. Kebutuhan akan rasa aman. 4. Kebutuhan aktualisasi diri. 5. Kebutuhan untuk dihargai. Urutan mengenai teori hierarki kebutuhan menurut Maslow adalah yaitu yang C 1, 3, 2, 5, 4. Jadi kebutuhan fisiologis itu yang pertama, kemudian kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk dicintai itu yang ketiga, yang keempat kebutuhan untuk dihargai, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Di sini. Jadi kalau aktualisasi diri itu kan berarti masalah yang lain sudah beres, sudah clear. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa kita itu ada, kita itu bisa, jadi itu aktualisasi diri. Soal nomor 2, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu yang A, yang B, adaptif. Adaptif sendiri adalah setiap individu peserta didik memiliki karakter dan keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Dengan kata lain, pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Kan adaptif itu berasal dari adaptasi ya, jadi itu namanya adaptasi berarti kan sesuai dengan kemampuannya, kecepatannya. Jadi salah satu dari prinsip pembelajaran remedial adalah adaptif. Soal nomor 3, rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain, yaitu yang C, strategi pembelajaran. Mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran, contohnya mengembangkan pembelajaran berbasis web, mengelola forum diskusi online, melaksanakan teleconference, menggunakan video pembelajaran untuk memuati peserta didik, menyediakan Google Drive bagi peserta didik, dan sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu strategi pembelajaran, yaitu dengan mengintegrasikan TIK dengan pembelajaran. Soal nomor 4, Pak Bejo merupakan guru kelas 5 SD. Pada waktu mengajar konsep perambatan kalau di kelas, dia mendapatkan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi yang tidak memperhatikan penjelasannya. Hal ini membuat Pak Bejo merenung dan bertanya-tanya, mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan konsep perambatan kalau depan kelas. Rencana tindakannya dapat dilakukan Pak Bejo untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah, ini Pak Bejo ya ini, yaitu yang D, meminta peserta didik mengamati tayangan video tentang fenomena perambatan kalor dan menyampaikan pendapatnya. Tentu ini akan lebih aktif ya siswanya. Dengan menggunakan media tayangan video, maka semangat dalam mengikuti pelajaran ini jadi semangat. Selain itu, siswa akan lebih mudah memahami materi dengan video dibanding hanya penjelasan saja. Jadi, yang pertama mengamati tayangan video karena mungkin hal baru atau biasanya kan lebih menarik kalau dalam bentuk video. Nah, kemudian menyampaikan pendapatnya, berarti kan komunikasinya. Jadi siswa jadi aktif. Jadi kalau aktif kan tentu tidak akan mengantuk. Soal nomor 5 di bawah ini yang merupakan makna dari alinea pertama pembukaan UUD 1945 adalah yaitu yang A, partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Di alinea pertama ini ada dua hal, yaitu dalil objektif dan dalil subjektif. Yang objektif yaitu penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu penjajahan harus dihapus agar semua bangsa di dunia mendapatkan hak kemerdekaan. Sedangkan yang subjektif yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Jadi merupakan
makna dari alinea pertama, yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Soal nomor 6, berikut ini tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 kecuali, yaitu memajukan pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan negara ada 4 ini, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa ya, bukan memajukan pendidikan nasional. Jadi kalau yang mencerdaskan kehidupan bangsa, otomatis pendidikannya harus maju, itu sudah otomatis itu ya. Soal nomor 7, isu kebinekaan mencuat di saat terjadinya pemilu kada serentak. Kita sebagai bangsa harus menerima kenyataan terhadap adanya keberagaman. Namun semangat persatuan dan kesatuan harus menjadi prioritas utama. Pernyataan ini memiliki semangat sesuai dengan, yaitu yang A, pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan identik dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Kan ada pemilu kada ini kan tentu akan ada gesekan, akan ada perpecahan, itu pasti. Jadi kita harus mempunyai semangat persatuan. Soal nomor 8, perhatikan langkah-langkah berikut. Mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, penghormatan umum pada pembina upacara, laporan pemimpin upacara, pembina upacara memasuki lapangan upacara, pembacaan teks pembukaan UUD 1945, amanat pembina upacara, pengibaran bendera merah putih, diiringi lagu Indonesia Raya. Urutan kegiatan upacara yang tepat adalah yaitu yang B ya. Jadi yang pertama adalah pembina upacara memasuki lapangan upacara, kemudian penghormatan umum kepada pembina upacara, yang ketiga laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara, yang keempat pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya, yang kelima mengheningkan cipta, yang keenam pembacaan teks Pancasila, yang ketujuh pembacaan teks pembukaan UUD 1945, dan yang terakhir adalah amanat pembina upacara. Jadi ini agak bakunya ya, jadi biasanya ada tambahan lagi selain 8 ini. Soal nomor 9, cermati paragraf berikut. Rusunawa Rapai Bebek terletak di bibir Kanal Banjir Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Rencananya jika pembangunannya sudah rampung, rusunawa ini akan ditempati warga Bukit Duri, warga gusuran Pasar Ikan, dan Luar Batang, Jakarta Utara. Meskipun rusunawa ini terlihat bagus, ada beberapa hal yang dikeluhkan warga, diantaranya masalah nyamuk. Abdul Rahman Gani, penghuni unit lantai 1 Blok Merpati, mengaku lotion anti nyamuk yang dipakainya terkadang tidak mempan untuk menghalau serangga tersebut. Mungkin tempat tersebut bernyamuk karena di sekitarnya masih terdapat banyak rawa. Kalimat yang berisi fakta dalam paragraf tersebut adalah nomor 1. Jadi kalimat fakta yaitu bersifat objektif, kalimat disajikan berdasarkan penalaran logis, dilengkapi data otentik berupa angka dan bukti tentang objek, umumnya berisi jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa, dan acuan peristiwa terjadinya pada masa lampau dan sekarang. Nah, kalimat yang memiliki ciri kalimat fakta yang pertama berupa letak suatu tempat. Bukan fakta karena, ini yang pertama ini berupa fakta karena kan tempatnya ini terletak di bibir Kanal Banjir Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, ini kan sesuai fakta. Sedangkan kalimat yang kedua bukan fakta karena digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan keadaan yang menggunakan kata tanya bagaimana. Kalimat ketiga juga untuk menjawab pertanyaan mengapa, berarti bukan pula fakta dan berisi tanggapan mengenai keadaan rusunawa. Sedangkan yang keempat dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan siapa karena terdapat nama orang, yaitu Abdul Rahman Gani, penghuni lantai 1 Blok Merpati. Akan tetapi kalimat tersebut berupa opini karena berisi tanggapan mengenai keadaan rusunawa yang mengandung makna subjektif atau penilaian pribadi. Jadi ini kan Abdurrahman mengaku lotion anti nyamuk, ini berarti kan bukan fakta, ini kan masih pendapatnya. Sedangkan yang kelima bukan kalimat fakta karena mengandung makna subjektif atau penilaian pribadi dengan penggunaan kata mungkin. Mungkin tempat tersebut bernyamuk. Ini kan belum ada fakta, kan masih tebak-tebakan ini. Jadi yang fakta adalah yang kalimat pertama. Soal nomor 10,
Bacalah paragraf berikut. Pendidikan karakter untuk melawan koruptor dan kemerosotan moral bangsa terus dilaksanakan pada sekolah di Indonesia. Namun perlu kita sadari bahwa para koruptor yang tertangkap sekarang justru berasal dari kaum pemuda yang merupakan calon pemimpin di masa depan. Banyak tawuran dan penyimpangan yang dilakukan oleh para pemuda sekarang, seperti tindakan kekerasan, pencurian, dan masih banyak lagi. Kalimat simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah yaitu dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan karakter masih belum efektif mengubah karakter bangsa. Simpulan adalah pernyataan akhir yang berisi fakta, pendapat, atau alasan pendukung mengenai tanggapan suatu bacaan secara menyeluruh. Hal yang perlu diperhatikan dalam mencari simpulan adalah mencari hal pokok yang dibicarakan, lalu mencari tanggapan yang sesuai dengan pokok pembahasannya. Hal yang dibicarakan dalam paragraf tersebut adalah masalah pendidikan karakter di Indonesia. Dengan demikian, simpulan yang tepat adalah pilihan jawaban A, yaitu dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan karakter masih belum efektif mengubah karakter bangsa. Sedangkan yang B kurang sesuai dengan pokok pembicaraan, yang C tidak mencakup semua isi bacaan, sedangkan yang D tidak terdapat dalam bacaan, yang E tidak mencakup semua isi bacaan. Nah, ini yang ke D, ini kan tidak ada. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk TO Mini 841. Nantikan untuk part 2-nya yaitu soal nomor 11 sampai 20. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.